Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reska Ridwan dari kelas D4 tingkat 1B dengan NIM PO 71420321079. Harapan saya belajar anatomi fisiologi ini saya mampu menguasai materi dan mampu lebih meningkatkan nilai di ujian nanti. Dan harapan saya yang lain, saya lebih mengerti apa sih itu fisiologi anatomi, apa-apa yang akan dipelajari dalam anatomi fisiologi. Yang pertama, apa sih itu fisiologi? Fisiologi sendiri itu mempelajari tentang suatu fungsi dari struktur anatomi tubuh, yaitu sebagai suatu organ ataupun fungsi dari suatu organ. Sedangkan fungsi sistematis yaitu mempelajari suatu sistem fungsi dari organ tersebut. Fungsi organ mempelajari tentang apa sih fungsi dari struktur organ, dan fungsi sistematik sendiri mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan fungsi organ secara sistematis. Topik fisiologi sendiri itu ada bermacam-macam. Yang pertama, topik fisiologi sel, topik fisiologi sistematik, topik fisiologi organ, dan topik fisiologi dan patogen atau parasitologi. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan homeostasis dan apa bedanya dengan hemostasis. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sedikit tentang homeostasis. Homeostasis ini adalah keadaan di mana tubuh manusia memiliki regulasi fisiologi yang sangat seimbang. Contohnya saat kondisi panas, tubuh itu dapat merespon dengan mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan karena homeostasis yang diakibatkan regulasi fisiologi dalam tubuh. Dapat disimpulkan homeostasis ini merupakan tujuan dari regulasi fisiologis untuk membantu tubuh manusia akibat perubahan cuaca atau lingkungan. Hemostasis sendiri adalah suatu sistem yang membantu sistem peredaran darah untuk perfusi ke dalam organ yang lebih tepat. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan mekanisme umpan balik negatif. Umpan balik negatif ini merupakan respon vektor yang bertujuan untuk mengurangi perubahan stimulus. Tubuh akan dikembalikan ke kondisi homeostasis apabila rentang nilainya kembali normal. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan umpan balik positif. Berbeda dengan umpan balik negatif, umpan balik positif sendiri yaitu respon vektor yang bertujuan untuk meningkatkan perubahan stimulus. Tubuh akan bergerak menjauhi homeostasis untuk mempercepat proses. Yang kelima, analisis perbedaan umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif yaitu umpan balik di mana suatu respon vektor bertujuan untuk mengurangi perubahan stimulus, sedangkan umpan balik positif bertujuan dengan respon vektor bertujuan untuk meningkatkan perubahan stimulus yang ada dalam tubuh. Tingkatan organisasi pada tubuh manusia. Pada tubuh manusia yang paling kecil yaitu suatu atom dan molekul. Suatu atom molekul ini akan bergabung membentuk suatu organel yang membentuk tingkatan sel. Tingkatan sel ini selanjutnya bergabung membentuk jaringan yang dipelajari pada tingkat jaringan. Tingkat selanjutnya adalah level organ yang merupakan kumpulan-kumpulan dari jaringan-jaringan yang bekerja sama membentuk organ-organ. Organ-organ tersebut kemudian membentuk sistem organ yang dipelajari pada tingkat sistem organ. Kemudian sistem organ ini
dengan beberapa sistem organ yang lain membentuk suatu organisme makhluk hidup. Manusia sendiri terdiri dari 11 sistem organ sistem organ. Salah satu contoh tingkatan organisasi adalah gabungan dari atom-atom membentuk kompleks molekul protein menjadi protein filamen yang selanjutnya membentuk sel otot jantung. Sel otot jantung ini kemudian bersatu dan membentuk suatu jaringan, yaitu jaringan otot jantung. Selanjutnya jaringan otot jantung ini kemudian membentuk suatu organ yang kita sebut sebagai jantung. Kemudian jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru yang dikenal dengan sistem kardiovalvuler, dan kemudian dipelajari keseluruhannya sebagai suatu sistem organisasi. Terima kasih.